Selamat datang dalam pembahasan mendalam mengenai salah satu fenomena alam paling dahsyat di planet kita, yaitu gempa bumi. Pemahaman yang komprehensif tentang gempa bumi sangat krusial, terutama bagi kita yang tinggal di wilayah rawan bencana. Mari kita selami lebih jauh apa sebenarnya gempa bumi itu. Gempa bumi adalah fenomena alam dahsyat yang melepaskan energi sangat besar dari dalam bumi. Pelepasan energi ini terjadi secara tiba-tiba dan menghasilkan getaran yang dapat dirasakan di permukaan. Energi yang dilepaskan tersebut merambat dalam bentuk gelombang seismik. Gelombang seismik inilah yang menyebabkan tanah bergetar dan dapat menimbulkan kerusakan signifikan. Fenomena ini merupakan bagian dari dinamika bumi yang terus bergerak dan berevolusi. Gempa bumi yang terjadi di seluruh dunia. Interaksi antar lempeng menciptakan tekanan yang pada akhirnya dilepaskan sebagai gempa. Sebagian besar gempa bumi terjadi di batas-batas lempeng tektonik. Di area inilah lempeng-lempeng tersebut saling berinteraksi secara intens. Interaksi ini dapat berupa gesekan, tumbukan, atau pergerakan menjauh satu sama lain. Ketika lempeng-lempeng ini bergesekan, tekanan besar akan menumpuk di batuan sepanjang batas lempeng. Tekanan ini terus meningkat seiring waktu karena pergerakan lempeng yang berkelanjutan. Batuan Lepasan tekanan mendadak inilah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Energi yang dilepaskan merambat sebagai gelombang seismik. Selain pergerakan lempeng tektonik, terdapat beberapa penyebab lain yang dapat memicu gempa bumi. Salah satunya adalah aktivitas vulkanik. Letusan gunung berapi yang kuat dapat menyebabkan getaran tanah di sekitarnya. Gempa vulkanik ini biasanya berskala lebih kecil dan terlokalisasi di sekitar gunung berapi aktif. Namun, gempa ini bisa menjadi indikator aktivitas magma di bawah permukaan. Penyebab lain adalah longsoran tanah yang besar. Longsoran batuan atau tanah dalam skala masif dapat menghasilkan getaran yang cukup kuat untuk dicatat sebagai gempa. Gempa jenis ini sering disebut gempa longsor. Terakhir, aktivitas manusia juga dapat memicu gempa bumi. Contohnya adalah peledakan nuklir bawah tanah atau penambangan skala besar. Injeksi cairan ke dalam sumur dalam juga
lingkungan yang curam setelah gempa. Getaran gempa dapat mengganggu stabilitas lereng. Fenomena lain yang berbahaya adalah likuefaksi. Likuefaksi terjadi ketika tanah jenuh air kehilangan kekuatan dan berperilaku seperti cairan akibat guncangan gempa. Bangunan di atas tanah yang mengalami likuefaksi dapat ambles atau miring. Dampak sekunder yang sangat mematikan dari gempa bumi adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang laut raksasa yang dipicu oleh gempa bumi di dasar laut. Gempa yang menyebabkan pergeseran vertikal dasar laut dapat memindahkan volume air yang sangat besar. Gelombang tsunami dapat merambat melintasi samudera dengan kecepatan tinggi. Ketika mencapai pantai, ketinggian gelombang dapat meningkat drastis, menyebabkan banjir besar dan kerusakan parah di wilayah pesisir. Di luar kerusakan fisik, dampak kemanusiaan dari gempa bumi sangatlah besar. Korban jiwa dan cedera adalah konsekuensi tragis yang sering terjadi. Ribuan orang dapat kehilangan nyawa atau mengalami luka serius. Selain itu, gempa bumi juga menyebabkan pengungsian massal, kehilangan tempat tinggal, dan trauma psikologis. Pemulihan pasca gempa seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama. Mengingat potensi dampak yang dahsyat, mitigasi dan persiapan menghadapi gempa bumi menjadi sangat penting. Salah satu upaya mitigasi utama adalah pengurangan risiko struktural. Ini melibatkan pembangunan tahan gempa yang dirancang untuk menahan guncangan. Kode bangunan yang ketat dan penggunaan material yang tepat sangat krusial dalam memastikan ketahanan struktur. Penerapan teknologi isolasi dasar dan peredam gempa juga dapat meningkatkan keamanan bangunan. Investasi dalam infrastruktur tahan gempa adalah investasi untuk keselamatan jiwa. Sistem peringatan dini juga merupakan komponen vital dalam mitigasi bencana gempa bumi. Sistem ini bertujuan untuk memberikan waktu persiapan yang berharga sebelum gelombang seismik tiba. Meskipun gempa bumi tidak dapat diprediksi secara akurat, sistem peringatan dini dapat mendeteksi gelombang P yang lebih cepat dan mengirimkan peringatan. Waktu beberapa detik hingga menit dapat dimanfaatkan untuk evakuasi atau berlindung. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko dan respons gempa bumi adalah langkah mitigasi non-struktural yang sangat efektif. Pendidikan bencana harus menjadi bagian integral dari kurikulum. Masyarakat perlu memahami apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah gempa. Pengetahuan ini dapat menyelamatkan banyak nyawa dan mengurangi kepanikan. Terakhir, kesiapsiagaan komunitas adalah kunci dalam menghadapi gempa bumi. Ini mencakup penyusunan rencana kesiapsiagaan bencana yang komprehensif. Rencana ini harus mencakup jalur evakuasi yang jelas. Selain itu, penting untuk menyiapkan persediaan darurat seperti makanan, air, dan obat-obatan. Latihan evakuasi rutin juga harus dilakukan untuk memastikan semua orang tahu cara bertindak dalam situasi darurat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang gempa bumi dan implementasi strategi mitigasi yang efektif, kita dapat mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh kekuatan alam ini. Kesiapsiagaan adalah kunci untuk membangun komunitas yang lebih tangguh.